Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-muttashifu bi jami'i sifatil kamali mukhtasha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyiru liman ittaqa wan nadhiru liman 'asa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibil mu'jizatil lati la tustaqsa wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu bi suhbatihi al-fadaila la tu'addu wa la tuhsa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap takmir Masjid Agung Kendal yang dimuliakan, yang sama-sama kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Forkompimda Kabupaten Kendal, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim yang sama-sama kita hormati, Muspika, Kepala Desa atau Kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat yang kita hormati, para santri dari remaja masjid, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, juga kaum muda-mudi, para jamaah yang ikhlas mengikuti seluruh rangkaian di majelis mulia malam hari ini. Mudah-mudahan dikaruniai Allah iman yang semakin kuat, mudah-mudahan dikaruniai Allah takwa yang semakin sempurna, mudah-mudahan dikaruniai Allah akhlak yang semakin mulia, dikaruniai Allah ibadah yang makin istiqomah, dikaruniai oleh Allah kehidupan yang makin barokah. Para jamaah, terlebih beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan-bulan barokah. Jadi dalam Islam itu ada trilogi bulan barokah. Ada 3 bulan yang letaknya berurutan, yang mempunyai nilai-nilai barokah, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan puncaknya adalah bulan suci Ramadan. Lek jarene wong Kendal, wulan Rajab, wulan ruwah kalih wulan poso. Disebut bulan barokah karena setiap ibadah, amal-amal solih, kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan-bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu sebagai umat Islam, kita sudah akrab dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW setiap mau memasuki bulan-bulan barokah tersebut. Saya yakin kaum muslimin, warga masyarakat Kendal sudah pada hafal doanya, tapi alangkah baiknya kalau kita ulang sama-sama agar nanti ketika sudah memasuki bulan-bulan barokah tersebut kita memperbanyak untuk membacanya. Ditirukan sama-sama nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi, ngomong fi marozaqtana urung-urung, fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Nggih, niku artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kepada kami keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan suci Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Barokah
sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati tadi, sering diartikan sebagai ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Orang yang mendapatkan barokah itu hidupnya pasti stabil sekaligus dinamis menuju ke arah hidup yang lebih baik, sehingga ada ungkapan hari ini harus lebih baik daripada kemarin dan esok harus lebih baik daripada hari ini. Para pecinta barokah, para perindu barokah, tiang-tiang engkang remen ngalap berkah itu dalam hidupnya pantang untuk berprinsip aku masih seperti yang kurang semangat, aku masih seperti yang dulu. Berarti itu tetap nggak ada perubahan, nggak ada perbaikan. Aku begini, engkau begitu, sama saja, sami mawon, pokoknya Mbak Mi dintok. Tapi orang yang mendapatkan barokah itu selalu ada dinamika ke arah hidup yang lebih baik. Kalau dalam bahasa daerah saya, Bojonegoro sana, dinamakan to be excellent. Ngece, makasih. Hidupnya makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, makin tua makin mulia. Soyo suwe soyo sae, tambah kathah ibadahe, tambah kathah sedulurane, tambah kathah zikire, tambah kathah sodakoe, tambah sregep sholat jamaah. Kadang kula nate matur ngeten niki ana sing ngomong, aku jane yo seneng sholat jamaah, ning nyene masjid niku sandalku sering hilang nang masjid. Berbahagialah ketika sandalmu sering hilang di masjid, itu tandanya dirimu orang baik. Sing elek kuwi nek sandalmu ora tau ketok nang masjid, berarti sikilmu ya ora tau bancik. Pancen ana wong ngono kuwi. Ora tau bancik masjid. Moro masjid ku ngenteni digotong wong papat diwadahi pendosa. Iki wonge ya teko ning ora wani manggon ngarep. Ndongsong isor wit kono. Halo. Para jamaah rahimakumullah. Agar melek dulu. Bicara soal barokah memang ada bahasa perbincangan di tengah-tengah masyarakat kita bahwa barokah itu biasanya lebih akrab dengan kaum perempuan. Yang menginginkan barokah itu biasanya kaum wanita atau juga biasa disebut kaum hawa. Kenapa disebut kaum hawa? Karena memang menggiurkan laki-laki. Laki-laki itu kalau melihat wanita apalagi cantik mesti langsung kaget, hah? Terus kagum, wah. Makanya disebut kaum hawa. Yang akrab dengan barokah, ingin selalu lebih baik, itu kaum perempuan. Biasanya yang menginginkan kondisi barokah lebih baik itu kaum wanita. Kalau laki-laki merasa lebih gagah jika punya prinsip istiqomah, merasa bangga kalau bisa istiqomah. Laki-laki itu idealis, seneng kalau tetap dan tidak berubah. Potonganmu kayak gak percaya apa perkara melongo ngingeti sing nyuguhi ngombe iki. Ini suwe banget Saya ulang. Biasanya yang menginginkan barokah itu kaum perempuan. Kondisinya ingin selalu lebih baik seiring dengan bertambahnya usia. Kalau laki-laki merasa lebih bangga dan gagah jika punya prinsip istiqomah, tetap teguh dan tidak berubah. Kalau nggak percaya, perempuan lebih menginginkan barokah, kondisi yang selalu lebih baik seiring dengan bertambahnya usia. Perempuan kalau usianya masih di bawah 20 tahun, itu yang diinginkan adalah laki-laki tampan. Jadi sing jemburis ngene iki ora payu. Lho bocah wedok kok umure sik sak ngisore 20 tahun, mesti sing dikepingini laki-laki tampan. Maka biasanya ngefans-nya ya sama yang ganteng-ganteng itu, kayak Dilan, Aliando, artis-artis Korea. Minimal aku lah. Minimal niku batas minimal. Nanti kalau perempuan usia sudah di atas 30 tahun, sudah nikah, sudah punya anak, dituntut kebutuhan macam-macam,
keinginannya sudah berubah lebih baik, tidak lagi menginginkan laki-laki tampan tapi menginginkan laki-laki mapan, terutama secara ekonomi. Ya, ini optimisme bagi yang tidak dikaruniai ketampanan. Jadi bisa mengejar ketinggalan. Memang kadang-kadang tampan itu kalah dengan mapan. Bocah lanang ganteng tapi ora gablek duit, ya kepiur. Kaya HP ora ono sinyale. Nang bateraine ngedrop bisa. Guyu ra iso, ngomong ora cetha, wong pancen ora ono sing kena dicethake. Dadi nek ngomongi gremeng, "Oh, kamu." Ya wong lanang ora pati ganteng tapi duwite akeh, ya mencorong. Guyu iso bior. Loh, pancen sugih kuwi nambahi rupa, melarat kuwi nyuda rupa. Keinginan perempuan itu selalu bertambah, maka dia ingin barokah. Nanti perempuan kalau usianya di atas 40 tahun, keinginannya sudah berubah lebih baik lagi. Biasanya suaminya dimotivasi, bahkan diprovokasi agar berprestasi. Karena perempuan usia 40 tahun ke atas menginginkan laki-laki yang punya jabatan dan kedudukan, baik jabatan agama, jabatan formal maupun informal. Perempuan di atas 40 tahun merasa bangga kalau suaminya itu punya status sosial yang mentereng, bangga kalau suaminya jadi tokoh masyarakat, jadi ustadz, jadi pejabat, jadi wakil rakyat, minimal jadi kepala daerah tingkat 7, ketua RT. Jadi bangga ya kalau suaminya disebut di setiap acara resmi kayak gini, termasuk salah satu dari 3 tokoh. Kan ada 3 tokoh yang selalu disebut di setiap acara resmi. Taman titeni mulai MC, prakata panitia, sambutannya sopo ae, termasuk sing ceramah pasti menyebut 3 tokoh ini. 1 alim ulama, 2 sesepuh bini sepuh, 3 pejabat dan tokoh masyarakat. Ini wong wedok nek bojone disebut seneng, bojoku katut. Nek ambek jentit mesti toh setiap sambutan pasti para alim, para ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding pustaka suci wahyuning ilahi ingkang dados kiblating panembah, para sesepuh bini sepuh aji sepuh kasepuhan ingkang pono ing pamawas lebda ing pitutur, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang dados songsong agunging kawula dasih. Paham napa mboten? Babar pisan. Padahal iki basa Jawa, nggih panjenengan sedaya niki nggih wong Jawa. Lah kok mboten paham? Berarti wong Kendal iki akeh sing dadi gibas nggih. Wis ora Jawa meneh. Kok kalosen wong Jawa niku adiluhung, gadah basa simbol kesopanan namine krama inggil. Niku sopan. Ning bocah nom-nom saiki wis do ninggalke krama inggil, ninggalke sopan, ming golek kepenake ngomongnya ngangge ngoko. Pancen penake ngoko, ning sopane krama inggil. Ngoten Bu nggih? Sing sopan iki krama inggil. Istri ya garwa, anak ya putra. Dadi krama inggil garwa putra niku sing sopan, tapi sing penak ya anak bojo. Sopane garwa putra, digarwa rumiyin nembe kagungan putra niku sing sopan. Ning sing kepenak anak bojo, gawe anak dhisik lagi. Nah wes, mangke perempuan usia di atas 50 tahun harapan dan keinginannya berubah lagi, ingin lebih baik. Karena mohon maaf ibu-ibu, perempuan kalau udah di atas 50 tahun secara biologis mengalami penurunan, kondisi fisik sudah mulai tidak berdaya, onderdil-onderdile mulai ngerokro, baute akeh sing kendul, pipi wis mengkeret, dodo kari tengeret tok, ngelembreh. Nah, mbok najan dienggoni BH sing paling larang paling apik ya tetep brosot. Nah kondisi kayak gitu biasanya perempuan sudah menginginkan laki-laki yang punya kesetiaan. Soalnya wis mulai cemas, mulai khawatir, jangan-jangan suaminya nyari lagi, nambah lagi. Soalnya umur 50 lebih ki wis sece, sing lanang sik mantuk-mantuk, sing wedok wis gobek-gobek. Selalu berubah, ingin lebih baik, ingin barokah itu perempuan. Nanti usianya kalau udah di atas 60 tahun, perempuan menginginkan laki-laki yang punya ketakwaan dan kesolehan. Jadi nek tangi bengi orang menguyuh toh,
Suami diingetin, diajak sholat malam, qiyamul lail, tahajud, witir, zikir, ngenteni sholat subuh, berangkat ke masjid subuh jamaah bareng, sregep ten pengajian kan ngakeh-ke sedekah. Ngono soalnya wong wedok umur 20 tahun lebih niku wis krasa yen arep rondo. Lah sing dikepingini apa gak yang kok bareng-bareng yang swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten ibu-ibu, memang ada ukurannya sendiri. Wong berat badan perempuan saja ada ukurannya kok. Perempuan dengan berat badan 20 sampai 30 kg itu namanya gizi buruk. Nah, kalau berat badan perempuan antara 30 sampai 40 kg kurang gizi. Nah, kalau 40 sampai 50 kg niku kuru. Langsung ngopo yang jegret kok langsung. Nah, kalau berat badan perempuan antara 50 sampai 60 kg itu ideal. Ideal. Nah, kalau 60 sampai 70 kg lemu. 70 sampai 80 kg montok. 80 sampai 90 kg bahenol. 90 sampai 100 kg semok. Kalau di atas 100 kg yuk gapura kecamatan. Ya ada ukurannya sendiri-sendiri. Kalau laki-laki ini lebih bangga dan lebih merasa gagah kalau punya prinsip istiqomah, teguh, tetap dan tidak berubah. Laki-laki usia di bawah 20 tahun yang diinginkan adalah perempuan yang muda dan cantik. Nanti laki-laki usia di atas 30 tahun yang diinginkan nggak berubah, tetap perempuan yang muda dan cantik. Istiqomah kok wong lanang kowe. Nah, nanti usia di atas 40 tahun laki-laki yang diinginkan ya tetap perempuan yang muda dan cantik. Pokoknya jangan ora berubah, istiqomah. Wong lanang ora kepengin kok bojone dadi pegawai ini, jadi pejabat ini, ndak kepengin. Sing dikepengini muda dan cantik. Ngono ibu-ibu sekarang kepengin jadi wanita karir malah nyaingi suami. Kalau saya jujur, istri saya nggak boleh kerja sama saya, nggak usah kerja karena saya cari istri bukan cari pesaing kerja. Saya cari istri untuk mendampingi saya dan merawat anak-anak saya. Lah kalau istri saya kerja, apalagi penghasilannya lebih gede daripada saya, nah aku nek arep njaluk-njaluk ya ora wani. Ya njaluk apa wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Laki-laki kalau usianya udah di atas 50 tahun, kira-kira keinginannya berubah apa tetap? Tetap istiqomah, yang muda dan cantik. Di atas 60 tahun? Tetap. Di atas 70 tahun? Di atas 80 tahun? Wong lanang inajan sik tuwa, wis tuwa ya tahes. Mangkane man delok padha-padha tuwa mlakune rak beda. Wong lanang tuwa mlakune sentuk. Kuwi artine kan heeh. Lah yen wadon tuwa mlakune gobek. Mah. Beda. Nah, di bulan Rajab ada satu peristiwa mukjizat yang malam ini kita peringati, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Ringkes saya karena waktunya udah malam. Gamelu nyamoni gak usah cerewet. Umek kae. Wong wakil bupati sing arep nambahi meneng kok. Biasanya lek nambahi barokah. Terus saiki wayahe operasi tangkap tangan KPK. Lek raket karo kiai sok nambahi aman biasa. Yang sudah begitu. Tapi nek gak nambahi tanggung sendiri resikonya. Biasanya gitu biasanya. Banyak ikut kayak gini terus didoakan bareng-bareng levelnya naik. Mau jadi bupati, jadi apa ngono. Nek gak nambahi yang mudun jadi ketua RT. Nah ini halo bro. Saya mohon maaf, saya ngaji ya kayak gini di mana-mana, ngapunten. Nah, Isra secara harfiah ya, kita ungkap dulu, kita uraikan dulu. Secara bahasa, Isra itu artinya perjalanan malam hari, melaku bengi-bengi. Wes ngopo ae pokoknya melaku bengi itu ya Isra, termasuk nyuluh kodok, golek bekecot. Melaku bengi kok. Pak Dandim misalnya lagi jalan malam-malam mau ke warung ketemu sama anak buahnya, izin komandan mau kemana? Isra. Secara istilah perjalanan Rasulullah tepatnya dijalankan oleh Allah pada malam hari
dari Masjidil Haram yang di Makkah sampai ke Masjidil Aqsa yang di Madinah, Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem yang sekarang lagi konflik itu loh. Nek Madinah ku kulone Madiun. Gak percaya teko Madiun mlaku wong ulon kok 5 tahun tekan Madinah. Ini berarti kan perjalanan darat dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, perjalanan menyamping, arahnya horizontal. Ini simbol ibadah sosial, ibadah muamalah, simbol hablum minan nas. Kemudian mi'raj secara harfiah, secara bahasa itu artinya naik, munggah. Munggah apa ayo? Secara bahasa ayo mi'raj. Kayak saya tadi dari sana ke sini, mi'raj. Pokoknya munggah apa ayo mi'raj. Makanya tolong ibu-ibu kalau nawarin suami nggak usah terlalu vulgar. Pak, mi'raj ora. Ya suami jawab, ya mi'raj. Maksudnya mi'raj itu benerin genteng. Kan lagi musim hujan gentengnya bocor. Atau mi'raj benerin anten. Ya anten TV ya antennya sendiri. Secara istilah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis naik melintasi langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai tembus Sidratul Muntaha, terus ke Mustawa Qaba Qausain. Ini berarti kan perjalanan ke atas, arahnya vertikal. Ini simbol ibadah mahdhah, ibadah ritual, hablum minallah. Artinya kita manusia ini punya tugas ganda sekaligus yang tidak boleh dipisah. Dua-duanya harus dikerjakan dengan semaksimal mungkin baiknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ibadah ritual, ya ibadah sosial, ya ibadah mahdhah, ya ibadah muamalah, ya vertikal, ya horizontal. Yo karo Gusti Allah apik, yo karo padha menungsone apik. Halo. Soalnya kadang-kadang ada nek karo menungso apik, karo dulur, karo tonggo, karo konco, karo sapa-sapa apik. Ajer, sareh, sumeh, serawung, nyedulur, membaur, grapyak, semana, apian, seneng tulung. Ya lomo. Ning ora gelem nindakake salat. Ramadan ya ora poso. Wonten apa mboten? Wong ndi? Bojone kono. Sapa ngomong Bojonegoro? Makasih. Atau sebaliknya, sama Allah hubungannya baik tapi sama sesama elek. Sholatnya komplit, gak meng maktubah tok, gak meng fardhu tok, ya sunnah-sunnah dilampahi. Ya rawatib, qabliyah, ba'diyah, bengi ya qiyamul lail, tahajud, hajat, witir, esuk ya duha, lengkap wes. Poso yang Dawud sedina poso, sedina ora, sedina poso, sedina ora, maca Quran sak dalan-dalan sergep banget. Iktikaf nang masjid lungguh nganti bokong entek. Tapi karo sedulur ora rukun gara-gara warisan. Wonten mboten? Wong ndi? Makasih. Karo tonggo ya gak rukun, gara-garane sepele, buwuh iki lho. Balike ora imbang. Nyumbang wae duwe gawe lho balike ora imbang, ngono ya ora rukun. Wonten mboten? Wong Bojonegoro kan? Aku tak jahit lambemu. Aku diundang rene ora kanggo nyek-nyekan. Loh, sebaik apapun ibadahmu ke Allah, misalnya les salat top, baru takbiratul ihram banyak yang lari ketakutan karena takbirnya memang menakutkan. Allahu Akbar, bacaannya fasih banget. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaupun dipakai baca itu namanya gigi lidah saintil-intilnya merotoli kabeh. Rukuk lama banget dia, sujud ini sekali sujud batuknya langsung mentol telu, sujud pindo yang mentol 6. Wapi ibadahnya ke Allah. Pergi haji tiap tahun, pergi umroh seminggu 5 kali. Bisa rumahnya Mekah we. Tapi nggak mau bersaudara. Ini penting disampaikan terlebih, kata Pak Wagub tadi, di tahun politik. Namanya politik itu artinya pol-polan lah, hidik-hidik. Jangan mau dibentur-benturkan. Untuk ngopo toh kowe? Pakaian boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi kebersamaan dan persaudaraan tetap wajib dijaga. Nah, itu tak sambung maneh.
mikir kok lali. Mbok anggap wong ceramah syukur jeplak cangkeme. Mikire angel, kudu sesuai karo tingkat pemahaman jamaah. Makanya aja kaget nek larang. Mikire iki lho sing angel. Lah mutus persaudaraan kekeluargaan itu bahasa Arabnya rahim, diambil dari salah satu sifat Allah. Maka yang nyambung persaudaraan, silah ke rahim, nyambung persaudaraan, nyambung rahim, sambung dengan Allah. Tapi yang mutus persaudaraan, mutus rahim, putus pula dengan Allah. Makanya la yadkhulul jannah qati'ur rahimin, kata Rasulullah. Sekali-kali tidak akan bisa masuk surga orang yang mutus persaudaraan. Bahkan orang tersebut nyapa? Salah mecicil lewat. Mencium bau surga aja enggak? Bene. Nah sekarang kita ambil hikmah berikutnya. Isra dulu itu perjalanan minal masjid ilal masjid, perjalanan dari masjid ke masjid. Betapa pentingnya memang masjid dalam Islam. Masjid itu laboratorium rohani. Sehingga Rasulullah waktu perjalanan hijrah sampai di satu tempat namanya Quba, bangun masjid, dan itu masjid yang pertama kali dibangun dalam Islam. Begitu tiba di Madinah, cari lokasi strategis untuk bangun masjid. Ini artinya umat Islam dengan masjid itu nggak boleh pisah. Hubungannya kayak ikan dengan air, nggak boleh pisah. Ikan yang aman, selamat adalah ikan yang betah tinggal di air. Orang Kendal yang aman, selamat adalah yang betah tinggal di masjid. Ada ikan kok nggak betah tinggal di air, itu tandanya ikan mau modar. Bahasa Inggrisnya the bongko. Ana wong Kendal ora betah manggon masjid, kuwi berarti atine mati, jiwanya mati. Kalau hatinya mati, jiwanya mati, tapi jasadnya kok masih hidup, itu namanya batang melaku-melaku. Para batang-batang sedaya ingkang kula hormati, ora kerasan manggon masjid kuwi derajate yo batang. Karena memang masjid adalah sebaik-baiknya tempat di dunia ini. Kok dikatakan begitu? Ya, bahwa masjid adalah sebaik-baik tempat. Sejelek-jeleknya orang, asal rajin ke masjid pasti berubah jadi orang baik. Wes toh, saelek-eleke wong. Yo mbok kok pas ngelumpuk nang ngarep. Pokok sregep marang masjid mesti berubah dadi apik. Sak nakal-nakale wong. Wis bocah ya, sak nakal-nakale bocah kuwi nek sregep saka masjid mesti dadi apik. Saya kalau diminta solusi ya menyangkut degradasi moral, dekadensi moral, kenakalan remaja, jawaban saya simpel, sederhana. Gimana? Rehabilitasi di masjid mesti sembuh, mesti waras. Karena itu kalau ada anak muda yang mau gabung ke remaja masjid, apalagi mau bikin event-event ritual kayak gini, event-event pembinaan rohani kayak gini, mesti apik. Jadi kalau ada anak muda kok mau gabung ke remaja masjid, langsung saya plot apik itu. Pasti itu anak baik. Karena izin ya Pak Dandim, Pak Kapolres, di Kendal apa pernah terjadi tawuran antar remaja masjid? Nggak ada. Makanya remaja masjid itu pasti baik. Sak nakal-nakale bocah, pokok sregep yang masjid mesti dadi apik. Sak nakal-nakale bocah, termasuk bocah-bocah umur 25. Ya ku ya bocah ya peranakane wong. Makanya ibu, mohon maaf ya, kalau suami masih nakal, padahal usia udah gitu, nggak usah diomelin, nggak usah dicelatu, nggak usah dikerawus, percuma. Wong lanang dablek nang dicelatu, dikerawus, orang ngira berubah, malah dadi, malah nemen. Yo ngono kuwi kelakuane wong lanang. Sampeyan tak bilangin wajib percaya, soalnya aku wis suwe dadi wong lanang iki. Pengen sembuh gampang, candak tangannya cek, seret, bawa ke masjid, iket di tiang masjid. Waras orang sholat ya biarin, nanti kalau ada azan orang-orang pada ngumpul mau sholat jamaah, dia ini mesti untek minta dilepas, mau langsung pulang, isin malu, mesti ya keluyur yang jeding wudu, akhirnya melu sholat. Nah habis sholat ikat lagi sampai sembuh.
Kenapa sih anak-anak kok suka mabuk, kok seneng mendem? Biar, gak gelem sapa masjid. Coba sapa masjid, mesti waras. Ayo, wani mendem nang sore beduk. Ya jerati beduk ndasmu karo takmu. Orang kok suka judi, suka main gitu, yang nggak mau rajin ke masjid sih. Makanya masjid itu sebaik-baik tempat di dunia ini. Yuk, hidupkan masjid, terutama di waktu subuh. Kenapa harus subuh? Ini standar dan barometer. Mohon maaf Bapak Ibu para jamaah, subuh itu kan awal dari hari yang akan kita jalani. Kalau mengawali hari dengan melangkah ke masjid, sementara masjid adalah sebaik-baik tempat yang paling berkah, maka insya Allah langkah-langkah hidup kita berikutnya akan penuh dengan keberkahan. Dan memang ya, di antara sholat fardu yang 5 itu subuh itu paling berat. Betul? Betul? Yes. Sekarang banyak yang lebih berat lagi. Sholat fardu seharusnya sehari 5 kali, banyak yang dirubah jadi 5 hari sekali. Jadi sekalinya kumat diropel-ropel. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i ngoplosan lillahi ta'ala. Jadi takbiratul ihram nanti langsung double 5. Allahu akbar bar. Rukuk langsung sekalian 5 kali entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit gitu. Lah masjid manapun kalau kondisinya subuh itu paling memprihatinkan, sepi dari jamaah. Ini udah disinyalir oleh Rasulullah. Wa masajiduhum kabirah walakinnaha anil huda kharrabah wa anil jama'ati kharrabah. Masjid gede-gede tapi kosong dari hidayah, kosong dari jamaah di mana-mana. Kalau maghrib sama isya masih mending, rame. Katanya sih nggak waktu kerja, udah selesai kerja, macam-macam alasannya. Tapi emang kenyataan banyak ke orang Islam yang subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, asar nggak sholat. Tapi kalau maghrib sama isya dia ke masjid. Ini namanya orang Islam yang mereknya mixagrib, karena sholatnya isya sama maghrib. Coba kalau subuh sepi, sorry ya, saya nggak menghina, tapi saya berani memastikan masjid-masjid di wilayah Kabupaten Kendal itu rata-rata kalau waktu subuh lebih banyak tiangnya daripada manusianya. Akeh cagae timbang wonge. Kadang cagae 46, wonge sing jamaah mek 3, sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Jadi kalau subuh masjid itu isine wong remek tok. Yang muda. Kalau lagi subuh itu lebih ramai jalan raya daripada di masjid, betul? Ya, karena anak muda sekarang lagi subuh dia maraton, waktu zuhur dia ke salon, waktu asar dia main badminton, waktu maghrib lihat sinetron, waktu isya mainin handphone. Awas di alam kubur kena smackdown. Subhanallah, prihatin banget kalau lagi subuh, prihatin. Makanya saya sampaikan di mana-mana, salah satu ciri orang solih itu dari aktifnya sholat subuh berjamaah di masjid. Maka ibu kalau cari menantu, cari yang aktif dan rutin sholat subuh berjamaah di masjid, mesti berkah, nggak mungkin salah. Gini-gini duwe rencana ya. Saya aku tak jamaah subuh di masjid, biar dipilih jadi menantu. Ini nggak apa-apa, cuma kuat pirang dino bro. Ini ukurannya rutin dan aktif, sulit nyari dimanapun susah. Tapi insya Allah kalau Kendal ya adalah cari menantu kok ukurannya yang rajin dan aktif sholat subuh jamaah di masjid, mesti dapat memang Kendal. Cuma umurnya ya 75. Ya karena rata-rata yang mau subuh jamaah ke masjid ya umur-umur segitu. Ibu, coba ada nggak yang punya anak remaja terus waktu dengar azan subuh dibangunin, ya bangun tapi nggak subuh, pindah tempat? Ada apa enggak? Mbah ora semangat toh. Ya tangi nek digugah nek ora subuh nalih nggon. Wonten mboten? Bocah nglumpukno kene kita. Itu salah settingan. Salahnya ibu sendiri. Dulu waktu anak masih bayi, pagi sebelum azan subuh itu kan suka ada tarhim. Suara tarhim kenceng banget dari masjid. Ya mesti masuk tarhim ke kuburan. Banter. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Aja dek dirasani suaranya enak banget aja ngono.
pancene enak, gak enak ya gak laris kok ya. Assalatu wassalamu alaik. Kalau lagi denger kayak gitu, anak sampean yang masih bayi itu langsung bangun, melek, biar kayak tangannya ketawa-ketawa, sikile kerental-kerental sampai apa mama. Siapa ngomong persis loh. Ini dikai contoh malah dipersis-persis. Nah, itu anak dibiarin bangun, dilatih biar terbiasa bangun subuh sampai pagi atau ditidurkan lagi. Masih ambok isik-isik mana toh? Isik subuh ya nak, yang ini kok tangi toh ya. Bubuk mana sayang, bubuk mana? Nangkane saiki sampai gerang-gerang ya dadi ning ngene iki. Kalau lagi ada azan subuh dia denger tapi nggak bangun, ya melungker lagi. Gagah, kuat, angkat beras 2 karung kuat. Tapi kalau lagi subuh, angkat selimut aja nggak kuat. Harusnya Bu, dibiasakan begitu bangun dikudang po, kasih mainan kayak kadang-kadang kok meripate lirik melek atau dikudang. Anak pinter, besok dadi gubernur ya nak ya. Anak pinter, aja mek dadi wakil bupati, terima wakil langsung gubernur. Wakil isone mek awak karo sikil. Kudang sing apik ngono. Saya langsung paling gak ku ya pangkat ya kudu irjen. Apa terima AKBP apa? Kombes apa? Kudu irjen. Nek padha-padha AKBP izin komandan, kita seleteng. Kalau beliau AKBP Ajun Komisaris Besar Polisi. Kalau saya AKBP, aku Kiai Bolone Polisi. Jadi ya sama lah, sama. Maka ora usah tepuk tangan. Kudang sing apik, anak soleh, anak mengguyu. Iki besok iso ganteni Anwar Zahid ya nak ya. Penak wong kae ngomong sak jam hasilnya wis ketok. Aja kaya bocah-bocah sing pojokane panggung kae. Enek bengak-bengok tok bocah tanggenah. Anakmu melek. Ini ibu-ibu enggak, kadang anak wis apik-apik melek malah diuru-uru maneh, dikeloni maneh. Bubu ya nak, kadang anak gak gelem ngono disesel-seseli pentil. Anak wis gobek-gobek wis dijejel-jejel. Pentilmu iki kena bapake wae. Lah apa jenenge? Nek gede pentol, nek cilik. Lah iya. Lah nggih rumah kesek to. Makanya adzan subuh itu beda dengan adzan yang lain. Saya sering sampaikan di mana-mana. Bedanya satu, disunahkan adzan 2 kali. Ada beberapa daerah yang memang mempraktekkan adzan subuh 2 kali. Adzan pertama tuh ngasih kesempatan ke kita untuk qiyamul lail. Barangkali semalam belum sholat malam. Begitu dengar adzan kan bangun, kaget tuh udah subuh. Ternyata masih 2:30, tahajud dulu gitu. Lah adzan kedua panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi adzan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Makanya ada hayya 'alas shalah. Yuk mari kerjakan sholat. Panggilan untuk sholat berjamaah, bukan tanda masuk waktu sholat. Kenapa dikumandangkan di awal waktu? Karena memang sholat yang paling afdal, paling utama dikerjakan di awal waktu dan berjamaah gitu. Bedanya berikutnya, di adzan subuh ada kalimat khusus yang tidak terdapat pada adzan-adzan yang lain. As-sholatu khairum minan naum. Artinya sholat itu lebih baik daripada tidur. Orang baik itu lebih banyak sholatnya daripada tidurnya. Lah nek oke turune timbang sholate ya wong elek. Lah kendal rata-rata oke ndi nek sholat karo nek turu? Ya berarti termasuk wong apik apa wong elek? Coba pengumandangan adzan aja itu saya sering sampaikan bisa dipetik hikmahnya. Tanyakan ada yang udah pernah berhaji ke Mekah, ke Madinah atau umrah. Sekarang di HP-HP di televisi juga banyak kok. Itu kalau adzan as-sholatu khairum minan naum waktu subuh, itu as-sholat panjang banget, naumnya pendek. Itu filosofinya kan sholatnya panjang, tidurnya pendek. Sholat lama, tidur sebentar. Sholat perbanyak, tidur sedikit. Kan gitu memandangkan adzannya. As-sholat enak diomongnya enak kok. Lah ini kalau diartikan kan gini, sholatu
apik timbang turu. Jadi sholatnya lama, tidurnya sebentar. Nah orang-orang itu kadang kebalik, sholatnya pendek, naumnya yang kepanjangan. Kayak sing adzan wis mampu kuburan gitu. As-sholatu khairun minan naum. Terakhir batuk. Lah kuwi nek diartekke rak ngene to. Salat kuwi luwih apik timbang turu. Mulane sing krungu ya do kelon meneh. Dah, berikutnya masjid sentralnya Islam. Maka harus full amal agama. Zaman titeni ya, dimanapun kota. Kita bikin contoh kabupaten karena ini kan wilayah kabupaten. Masjid yang pertama kali dibangun oleh pejuang agama di daerah itu pasti tempatnya di dekat alun-alun, termasuk ini Masjid Agung. Kok guyu diomongi kok. Akhirnya masjid itu jadi Masjid Agung di setiap daerah, di setiap kabupaten. Masjid Agung itu tempatnya pasti di dekat alun-alun. Ini sesungguhnya adalah satu strategi penyebaran Islam. Alun-alun itu kan tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai kultur. Makanya alun-alun ini sesungguhnya berasal dari bahasa Arab al-laun, al-laun. Al-laun itu artinya macam, al-laun artinya macam. Jadi al-laun, al-laun artinya macam-macam, macam-macam manusia yang ngumpul di alun-alun situ. Ono sing apik, ono sing elek, ono sing nurut, ono sing nakal. Di alun-alun kan yo ana sing lungguh, ana sing mlaku, ana sing ngadeg, ana sing nyanyi, ana sing dodolan, ana sing pacaran, ana sing demenan, ngumpul di situ semua kultur ada di situ. Lah sehingga di belakang alun-alun dibangun masjid. Yang namanya masjid alun-alun ini pasti di sebelah baratnya alun-alun. Orang ngira nang wetane. Jadi alun-alun sekaligus nanti nyambung jadi halaman masjid. Tujuannya apa? Kultur masyarakat yang macam-macam itu, terutama sing elek-elek. Lah ini nanti dicuci di masjid, direhabilitasi di masjid agar jadi baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelahnya masjid pendopo kabupaten. Biasanya tata letaknya seperti itu. Masjid simbol agama, pendopo kabupaten simbol pemerintahan. Masjid simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umaro. Masjid ki simbole kiai, nah pendopo kabupaten simbole pejabat. Pendopo kabupaten dibangun tidak jauh dari masjid. Artinya apa? Umaro jangan jauh-jauh dari ulama, pejabat jangan jauh-jauh dari kiai. Antara umarok dengan ulama harus sinkron, nyambung, kudu connect. Sehingga mohon maaf banget saya sering sampaikan, kalau ada kiai di suatu kabupaten yang hidupnya melarat, sing nanggung dosane bupati sak wakil bupati nih. Loh kok sampai kiai melarat itu? Berarti kan kurang ada perhatian dari pemerintah daerah. Misalnya dibantah, namanya ini kiai ora gelem nyambut gawe. Lah nek kiai ini ketakraan nyambut gawe golek duit. Lah sing mulang anak-anake masyarakat sopo? Justru peran para kiai harus dioptimalisasi, banyak membantu pemerintah, banyak membantu pejabat. Kiai di mana-mana membimbing masyarakat, membina moralitas masyarakat sehingga yang mau berbuat jahat nggak jadi, yang nakal-nakal jadi api. Itu kan jasanya bimbingan para kiai, ya termasuk nyenteng no polisi, meringankan polisi. Coba anggota polisi sekabupaten Kendal ini lo cuma berapa? Lah terus Kendal ini yang nakal orangnya berapa? Wis ngelumpuk no kene wis sakmene akeh. Pasti polisi kewalahan, mesti kewalahan. Sehingga dengan terjunnya para ulama, para kiai membina masyarakat, tugas polisi jadi ringan, meminimalisir tindak pidana dan tindak kriminal. Makanya Pak Kapolres nambahi sangu kuwi wajib meringankan.
Coba sekarang misalnya nggak dibina sama ulama, ini masyarakat pada jahat, wah kewalahan Pak Kapolres. Nah, masyarakat dikasih kesadaran pentingnya menjaga kedaulatan negara dan keutuhan NKRI, jangan sampai terjadi makar. Kiai itu memberikan penjelasan, dikasih simbol dengan bendera merah putih, itu bukan sembarangan. Kalau bendera merah putih semua bisa menerima, apapun kulturnya, apapun etnisnya, apapun sukunya, apapun agamanya bisa menerima merah putih. Maka kalau saya gambarkan itu kayak air mineral. Orang-orangnya tak ombe. Aku bikin contoh biar mudah difaham. Air mineral ya. Sampai ngarani air putih. Itu kurang pas. Air putih ini air kapur, air gamping, air menunggu air putih, air cacing. Yang bener air bening ya. Itu memang rasanya nggak begitu enak, tapi netral, siapapun menerima dan bisa meminumnya. Orang sehat bisa minum, orang agak sakit bisa minum, orang yang sakit parah sekalipun, bahasa Inggrisnya the enggrik-enggrikan, bisa minum. Siapapun bisa minum. Nah, coba itu minuman yang bersoda kayak Coca-Cola, leh mau ya Coca-Cola. Enak. Tapi orang yang punya resiko jantung berani minum. Woi, orang punya diabetes nggak berani minum. Kolak santan enak. Ayo, orang yang punya paru-paru, punya resiko jantung nggak berani minum. Kalau air mineral semua bisa menerima. Itulah bendera merah putih. Siapapun dan apapun golongannya, apapun kelompoknya, apapun etnis, sukunya, agamanya bisa menerima. Coba bendera dengan simbol salib, mantap bagi saudara kita umat Nasrani. Tapi yang lain selain umat Nasrani apa mau menerima? Ya mau. Bendera dengan tulisan la ilaha illallah mantap buat kita umat Islam. Tapi yang lain apa mau menerima? Ya mau. Lah merah putih ini pemersatu, semua bisa menerima. Nah, ini dengan dikasih penjelasan masyarakat sadar, tepuk tangan berarti kan menerima. Tugasnya ndande menteng. Sopo sing nyadarno? Kiai. Orang nambahi sangu, kualat. Ya kabeh digasak. Oh, saya mohon maaf ya, saya ngaji ya kayak gini. Izin Pak Kapolres Pandandem. Pak Wabuk, aku karo menteri, karo Kapolda ngaji yo ngene iki, apa mana trimo Kapolres. Ya kayak gini emang saya ngajinya. Kalau Pak Dandem tetangga saya, beliau kan asli Lamongan, kecamatannya Kedongpreng. Tadi sempat ngendikan gitu, deket sama saya. Biasa, nek wong Dongpreng karo wong Kanor ini biasa, bojo-bojo kan biasa. Sehingga mohon maaf kalau karena antara ulama dengan umarok ini harus sinkron, nggak boleh pisah. Mono, makanya kalau ada umarok pejabat yang dinasehati sama ulama, nggak boleh marah. Karena ulama kan menjalankan tugas. Jadi tak baleni, lek ono kiai nggone satu daerah kok nganti melarat, sing dosa bupati sak wakil bupatine sak kompindane. Sebaliknya, kalau ada pejabat yang sampai zalim, nggak adil, korupsi, sing dosa kiyaine. Lho kiai nggak mau nasihati kok. Oh kiai nggak mau bimbing. Ya harus dinasihati, dibimbing. Sehingga saya malam ini menyinggung beliau-beliau dalam rangka menjalankan tugas. Tersinggung, mentak mutasi no Papua ambil aku. Personaliannya beliau-beliau itu boloko kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Sebelahnya pendopo kabupaten biasanya kantor pengadilan plus kejaksaan. Ini simbol bahwa aturan itu harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Ini simbol hukama. Adil bukan hanya untuk umat Islam loh, untuk semuanya. Ini prinsip agama Islam. Coba kalau lagi sholat Jumat itu biasa dibaca oleh khotib, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Nanti akhirnya ditutup, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ngoten nggih? Nggih apa wong kowe wayahe khutbah turu ngono. Wa idza hakamtum bainan nas, ketika kamu menjalankan hukum di antara manusia, ini umum, harus adil. Karena bukan bainal muslimin, bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi bainan nas,
di antara sekalian manusia. Kepada umat Islam harus adil, kepada saudara kita umat Nasrani harus adil, kepada umat Hindu, umat Buddha, Konghucu harus adil, kepada semuanya harus adil. Loh, prinsip Islam seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gak suwe-suwe ya, karena cukup waktu nih. Masjid, pendopo kabupaten, kantor pengadilan, nah sebelahnya penjara. Yang gue jagani ngene-ngene iki. Tata letaknya mesti seperti itu. Ini sesungguhnya strategi. Makanya ada jargon yang luar biasa nilainya. Toto, titi, tentrem, kerto. Kok kerto sono? Kerto raharjo. Toto, ini pemerintahan. Pemerintahan harus toto, ditata dengan sebaik-baiknya. Titi, ini agama, harus betul-betul titi dalam menjalankan agama. Kalau pemerintahan toto, agamanya titi, masyarakatnya tentrem. Kalau sudah itu akan terwujud dari toto, titi, dan ketentraman tadi. Akhirnya mak pecutut sama dengan mak bedundu itu, kerto raharjo, dilanjut jadi gemah ripah loh. Sip banget strategi seperti itu. Betapa ini melambangkan kebersamaan. Sama masjid ini kan simbol kebersamaan. Perlu ditekankan lagi Pak Wakil Bupati, saya mempertegas di tahun politik pol-polan lah hidik-hidik kayak gini. Kadang-kadang kita mudah kena gesekan, mudah diprovokasi. Mohon maaf, yuk kita belajar dari masjid. Jenis pakaian yang bagaimanapun masuk ke masjid, orang dari daerah manapun masuk ke masjid, karakter manusia yang seperti apapun masuk ke masjid diperlakukan sama. Kemudian setelah itu ibadah melakukan gerakan-gerakan yang sama. Betul? Pakaiannya berbeda, motifnya, modelnya berbeda-beda, tapi satu ibadah yang dikerjakan adalah sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sholat berjamaah itu memang mengajarkan kepada kita kepatuhan pada pimpinan dalam satu komando. Namanya makmum wajib patuh pada komando imam selama imam benar. Kalau ada makmum yang tidak patuh sama imam, maka sholatnya tidak sah dan dinyatakan batal. Gugur. Ya wes nggak apa-apa, gugur tak turuti lambemu. Ini simbol kewajiban masyarakat patuh pada pimpinan dalam satu komando. Nah iya, komando. Imam nyapoe, makmum kan ngikuti. Begitu imam berdiri, niat, baca takbir, mengangkat kedua tangan, Allahu Akbar. Ada mubaliknya biasanya, Allahu Akbar. Ora tau krungu masjid Mekah. Nah itu terus semua makmum ya berdiri, mengangkat kedua tangan, mengucapkan kalimat yang sama, kalimat takbir, Allahu Akbar. Semua sama, patuh pada komandonya imam. Rakyat patuh sama pimpinan, pimpinannya bener. Gak ana to sing nyeleneh, kabeh-kabeh Allahu Akbar terus ana sing Allahul Karim. Batal salatnya. Begitu imam rukuk, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum kompak gerutuk-gerutuk merkungkung kabeh. Ora ono sing aneh-aneh, alah kabeh merkungkung, aku tak tampil beda, rukuk kayang ae, Bro. Nah ini namanya makmum yang makar ini tuh. Ya batal. Mulane wis ana komando teko Pemda, ya teko pemerintah daerah. Batas terakhir pembayaran pajak adalah tanggal 14 Agustus. Gerutuk bayar kabeh. Ngono. Oh, ya meneng. Lho wajib kuwi hukumnya anggit membayar pajak wajib. Wajib. Tak wangi Pak Bu. Sorry. Nah ini makanya izin Pak Kapolres,
Saya kok kurang setuju ada istilah penegakan hukum. Kalau saya lebih setuju ke pelaksanaan hukum. Karena kalau penegakan hukum itu kesannya hukum itu nggak pernah tegak. Doyong, jadi harus selalu ditegakkan. Nah polisi yang nyonyor, doyong terus harus menegakkan sesuatu yang doyong. Kan tugasnya menegakkan hukum. Menegakkan berarti barangnya kan masih menceng doyong kayak gini. Yang pertentangan menegakkan. Tapi kalau melaksanakan hukum sudah tegak, tinggal dilaksanakan. Nah ini kan usulan. Nah, sehingga banyak kejadian hukum dibuat bukan untuk dipatuhi tapi untuk dilanggar. Saya kalau bikin cerita biar mudah dipahami ya. Pelanggaran hukum merajalela. Mohon maaf, ada anak muda naik motor di jalan raya nggak pakai helm, ditegur sama temennya, mas naik motor di jalan raya kok nggak pakai helm. Oh, iki kendal bro, nggak usum helman, das kuluwe atos timbang helm. Udah melanggar kan. Nah begitu jalan dia, rambu-rambu lalu lintas pun dia langgar. Lampu hijau dia jalan, lampu kuning ngebut, lampu merah terobos, kendal dilawan. Begitu lampu merah diterobos, dikejar sama polisi. Nah diinterogasi ketangkepnya, nggak tahu ya tadi kalau lampu merah. Ya tahu pak. Kok diterobos? Maaf pak, saya nggak tahu kalau ada bapak. Nah, coba saya tahu ada bapak yang nggak saya terobos pak. Ini kan bukan takut sama hukum, tapi takut sama yang menjalankan hukum. Guyang-guyu paham orang pak. Patuh pada pimpinan. Nah nanti ketika imam sujud, Allahu Akbar, Allahu Akbar, makmumnya geruduk kompak, nyosop semua. Masa terus, alah aku lemu kok nyosop gelundung aja. Ya batal. Nah sekarang ketika terjadi imam lalai atau imam lupa atau bahkan salah, makmum punya kewajiban untuk menegur, mengingatkan dengan cara yang baik sesuai aturan. Cara mengingatkannya, cara menegurnya pakai zikir, baca tasbih subhanallah. Kalau ada pemimpin yang salah atau lalai, maka rakyat juga punya kewajiban untuk mengingatkan dengan cara yang beretika, dengan cara yang baik. Nggak boleh anarkis, nggak boleh pakai kekerasan, apalagi brutal. Mohon maaf banget, sekarang kadang-kadang pakai bacaan takbir. Takbir itu harusnya melembutkan hati, harusnya kan harus melembutkan hati. Nah sekarang takbir medeni yuk. Ngadepi DPR takbir Allahu Akbar, ngadepi polisi takbir Allahu Akbar, padahal polisinya ya sholat. Menjawab tuh sami Allahu liman hamidah. Nah yang nonton ya bingung, akhirnya kompak Robbana lakal hamd. Nah, sekarang model ya kadang-kadang demo bawa poster subhanallah, itu yang dari depan, yang dari belakang astagfirullah, yang dari samping kanan la haula wala quwata illa billah, dari samping kiri la ilaha illallah. Nah, polisi depan belakang kanan kiri bingung tuh. Nah, sempritan diunek kayak prit al-fatihah, sekalian diajak tahlilan. Mengingatkan ya duduk bersama, musyawarah dengan cara yang baik. Kayak tadi misalnya imam sholat isya harusnya 4 rakaat, baru dapat 3 rakaat, dia duduk tawarruk, duduk tasyahud akhir, tahiyat akhir itu kan imamnya salah. Lah makmum negurnya pakai zikir subhanallah yang beretika, halus, sesuai aturan. Jangan kok imam baru dapat 3 rakaat, harusnya kan belum duduk tawaruk, udah duduk tawaruk, makmum ngingetinya nggak pakai aturan. Weh lagi telu nunggu imam goblok, ngadek goblok. Ini namanya makmum kucluk. Atau bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, begitu imam udah duduk tawaruk padahal baru dapat 3 rakaat, dia langsung maju, imamnya dicengkiwing ngadek. Pak Mabuk jamaahnya minta tambah. Ini barat kerja lembur namanya. Ya, lembur itu berarti ya hitungannya beda.
Nah imam ketika salah ditegur harus mau nerima, harus nyadari imam juga manusia yang nggak luput dari salah. Dia baru dapat 3 rakaat udah duduk tawaruk, pasti itu ada keraguan, pasti itu 3 apa 4 dia duduk plek 3 denger subhanallah segera bangkit, Allahu akbar gitu. Ojo kok dieleke subhanallah makmum cerewet imamnya gua aku manut coba kan cangkem. Ini namanya imam koplak ya kayak gitu. Pemimpin nggak boleh otoriter, nggak boleh bertangan besi, tidak menerima kritik dari siapapun. Gak suwe nyonyor pemimpin ngono. Kok tepuk tangan ini tahu kelangan apa? Ini pelajaran yang sungguh luar biasa. Embo ngaji kok ora oleh wis. Ini baru minal masjid ilal masjid. Banyak filosofi-filosofi yang bisa kita petik selama perjalanan itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Isra dan Mi'raj itu kan sebuah perjalanan. Namanya perjalanan itu dinamika. Ini jalan ya, bukan jalan-jalan. Jadi melaku, dudu melaku. Ya seje. Jalan sama jalan-jalan itu sama apa beda? Beda. Kalau jalan itu jalan. Nah kalau jalan-jalan itu jalan-jalan kan beda loh. Jalan sama jalan-jalan jelas beda. Jadi jalan itu jalan. Nah kalau jalan-jalan itu ayo edan bareng ayo. Jalan itu serius, fokus, punya target. Tapi kalau jalan-jalan itu nyantai, sak paran-paran, sak karepe. Biasanya nggak ada target, mbuh sak tutuke. Nah kalau jalan serius, punya target, manut ati. Kalau jalan-jalan ini manut meripat karo kuping. Nanti sama nek melakukan perjalanan kok mengikuti hati, itu namanya jalan. Saya mau misalnya ziarah ke Sunan Kalijaga, wes terus sampai lokasi sana, itu namanya jalan karena mengikuti hati. Nah, begitu mau ziarah ke Sunan Kalijaga, jalan bareng tekan alun-alun, mampir marung, ono elektron mandek, wih jenenge jalan-jalan. Ora sido tekan nggon, mergo manut matamu karo kupingmu. Sopo ngomong matamu dhewe. Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok ya. Lah dan jalan itu namanya jalan itu pasti maju. Jalan no. Namanya jalan itu pasti maju. Nah, kecuali wong ancang-ancang. Itu pun kan mau maju, kecuali mana wong tandur. Nah, itu namanya tandur ditoto karo mundur. Atau ada lagi yang luar biasa ya, yang mundur yang menang. Apa? Tarik tambang. Mumpung kurang dibantah. Tapi umumnya namanya jalan itu maju. Wong mau ke belakang aja maju kok. Misalnya lagi pamit sama teman, bentar ya, saya tak ke belakang dulu ke kamar kecil. Pamitnya ke belakang, melakune maju apa mundur? Tetap maju. Bentar ya, saya mau ke belakang dulu. Loh ngene. Engko nek aku rene mesti mbok anggap modus ngono. Mulane aku ya rene ae. Lah nek mbak ngene-ngene iki ya ora nek. Makanya aku prakteknya rene. Nek rono mesti madus. Padahal ya mbek ngelirek. Namanya jalan meskipun ke belakang ya tetap maju. Masuk bentar ya, saya mau ke belakang dulu. Aku tunggu sepion kayak ngono kuwi. Artinya hidup itu harus lebih maju. Berpikir ke depan. Menatap masa depan. Jangan hanya menoleh ke belakang. Memang hidup itu sekali waktu perlu menoleh ke belakang dalam rangka menengok kok kesempatanku yang pengen naik tok kok. Ini kenapa sih kadang-kadang kok harus menoleh ke belakang? Ini dalam rangka loh dipoto aku ngerti habis ini mesti diupload lagi sepanggung barengan War Zahid terus akeh sing nge-like ngono ngerti aku ngono. Artinya hidup itu harus selalu lebih maju, berpikir ke depan, jangan berpikir ke belakang.
Jadi kan manusia ini kan mengalami 3 dimensi waktu kan. Ada masa lalu, past time, ada masa kini, present time, dan ada masa depan, next time. Apa itu? Gua anggap aku ra iso ngono. Ya sekali-kali gue yang perlu dipameri ben untuk maju gue. Ya ini kan tepak mikir masa depan toh. Nah masa depan itu ada 2, ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Rata-rata kita lebih konsentrasi ke masa depan yang sebelum mati. Padahal masa depan yang sebelum mati itu sifatnya hanya mungkin. Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin terjadi, mungkin enggak. Tapi kalau masa depan yang sesudah mati itu sifatnya pasti. Mbok paham mbok enggak pokoknya tak omong ke. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita di dunia ini sampai nanti kita meninggal dunia itu belum kepastian tapi baru kemungkinan. Makanya kalau mau apa-apa harus bilang insya Allah, kalau Allah menghendaki. Insya Allah bulan depan mau umroh, insya Allah bulan depan mau mantu, mau gini, insya Allah harus insya Allah, karena itu baru mungkin. Bisa jadi bisa enggak. Tapi yang sesudah mati itu sifatnya pasti. Mati itu pasti, adanya alam kubur itu pasti, akhirat itu pasti, surga dan neraka itu juga pasti. Siapa yang masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Siapa yang masuk neraka pasti hina, pasti sengsara selamanya. Kalau di dunia belum pasti, apalagi dunia ini hanya sawang sinawang. Sing sugih numpak Mercy kadang berbes mili, sing melarat numpak becak iso lincak-lincak. Sing turu hotel susah tengel-tengel, sing turu gerdu iso ayem guyang-guyu, sing mangan sate iso gelele-gelele, sing mangan gereh iso mendeh-mendeh. Yang dapat hadiah kadang malah susah, yang dapat musibah kadang tambah bunga. Kebanjiran untuk bantuan mie di syuting iso dada-dada guyang-guyu. Di dunia emang kayak gitu. Makanya kalau di dunia mohon maaf ya, orang miskin mau ngece orang kaya bisa. Belum tentu orang kaya hidupnya lebih nikmat daripada orang miskin. Urung karuan wong sugih luwih penak uripe timbang wong melarat. Iso. Urung karuan kae mangan no restoran ngono kae luwih enak timbangane no tengah sawah. No tengah sawah enak, ora mikir apa-apa, ora mikir utang, ora mikir apa. Kadang mangan no restoran iso keselek kok. Arep nyendok ya wis kadung dilek ngene ya, wis kadung mlebu cangkem krungu wong dem persis suarane wong sing diutangi. Keselek kok. Belum tentu yang tidur di spring bed itu lebih nikmat daripada yang di pring kriat. Nah, turun no pring kriat itu kadang tambah nikmat kok. Nah, kecantol paku, kecepet galar, akeh tinggine, akeh nyamuke. Jadi turu ambek senam. Nah, ngisor tinggi kukur-kukur, dhuwur nyamuk teblak-teblak, malah sehat. Nah turun no spring bed no hotel kaya ning ngipine diuber-uber gendruwo. Tangi yo katok. Bisa. Belum tentu orang kaya itu hidupnya lebih enak daripada orang miskin. Kalau di dunia bisa menghina gitu, tapi di akhirat gak iso. Penduduk neraka mau menghina yang di surga gak iso. Belum tentu di surga lebih enak daripada di neraka. Urung karuan no swarga kae luwih penak timbang no neraka. Merung mesti nang neraka rapopo kawitane lorong ku suwe-suwe ya adaptasi. Neraka kok adaptasi gundulmu amoh. Ku nyonyor sak lawase. Maka kita harus bijak dalam menyikapi masa depan di dunia yang hanya mungkin dan masa depan di akhirat yang sifatnya pasti. Bagaimana menyikapi yang mungkin dan menyikapi yang pasti. Kita harus cari kepastian, tapi nggak boleh meninggalkan yang kemungkinan. Mbok paham mbok ora, pokoke tak sampai ke wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Cari yang telah Allah berikan kepadamu sebagai anugerah itu untuk sarana menggapai kebahagiaan di negeri akhirat. Tapi jangan lupa bagianmu dari dunia, ambil itu sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa dipakai tahapan-tahapan dan tahapan akhir-akhir ini para jemaah rahimakumullah? Ini kalau mau saya lanjut jelas waktunya nggak memungkinkan. Makanya ya biar nantilah wakil bupati ngundang sendiri. Jadi
Ya kalau nggak gitu ya Bondandem, Mbok Kapolres ngono kan yo bikin acara sendiri lah ya. Tapi yo bondo. Jadi habis berapa? Masa remaja masjid iso bikin acara sebesar ini, masuk Kapolres ora iso. Luar biasa, sungguh remaja Masjid Agung Kendal ini subhanallah, subhanallah, surprise ya. Jadi Ruhano, loh dalam beragama ini umat Islam ini kan ada 3 level, level terendah, level menengah, level tertinggi. Ini kalau dalam bahasanya Al-Quran dalam surah Fatir itu thumma awrathnal kitab alladhina ashtafayna min ibadina فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Jadi ada 3 level. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ada orang yang menganiaya diri sendiri. Ada yang muqtasid, ini pertengahan. Ada yang sabiqum bil khairati biidznillah, cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Jadi ada 3 level ya. Ada yang lambat, ada yang standar, ada yang cepat. Ada yang dzalimun li nafsih, ada yang muqtasid, ada yang sabiqum bil khairati biidznillah. Kok serius metenteng ngono sih sampean modele? Mencicil nganti aku wedi. Jadi ada yang lambat, ada yang standar, ada yang sangat cepat. Kalau orang Jawa itu diungkapkan dalam tembang. Zaman mungkin masih ingat ya, dulu ada waktu kecil itu ada tembang dolenan. Dondong apa salah, duku cilik-cilik, ngandong apa becak, melaku timi-timi. Ibu tindak pasar, ora pareng derek, ora pareng rewel, mengko ibu kondur, ngasta oleh-oleh, kacang karo roti, adik diparingi. Yo seeling yo. Yo, ini kan dondong apa salah. Ini kan satu pilihan dalam hidup. Disuruh milih dondong apa salah. Lah kok malah milih duku cilik-cilik. Disuruh milih ngandong apa becak, lah kok milih melaku timi-timi tuh. Pilihannya sebenarnya cuma 2. Kedondong apa salah ya? Ngandong apa becak? Kalau ngandong itu ditarik kuda, kalau becak diongkeli menungso. Jadi milih ngandong tenaga kuda atau becak manual tenaga manusia, milih cepat atau standar. Lah kok yang dipilih umumnya wong iki malah melaku timi-timi, malah pilih yang lambat. Paham kok ora to iki? Padahal kan alternatifnya cuma 2 tuh. Kedondong apa salah? Ngandong apa becak? Lek ngandong pakai tenaga kuda, cepat. Lah becak manual tenaga manusia, standar. Pilih cepat apa pilih standar? Jadi imam apa jadi makmum? Lah kok yang dipilih umumnya masyarakat itu malah melaku timi-timi. Ini kan salah toh. Sama dengan ditawari pilih ini atau itu. Harusnya kalau nggak milih ini kan milih itu. Lah dia malah milih atau. Nah mulane sing mlaku timi-timi ini umumnya masyarakat awam, mohon maaf, ora pareng derek, mergo mlakune timi, ora pareng derek tindak pasar. Kenapa? Mlakune timi-timi arep derek, ditinggal bengok-bengok, dinteni ora tekan-tekan. Kenapa? Ya karena orientasinya masih rendah. Wong sing dipikir mung trimo kacang karo roti, belum surga, belum ridho Allah. Soalnya sing dipikirke mung trimo kacang karo. Nah, ini penting bagi para politisi ya. Kalau menghadapi masyarakat yang kelas awam, kelas bawah, kowe gak perlu ditawarkan ideologi, visi misi, ora ngerti. Ora nyambung. Kowe nang gawakno kacang karo roti ndum-ndumno. Menang. Loh, masyarakat awam ini apa yang ngerti toh? Wong kelasnya mereka orientasinya belum bisa nyambung ke situ, masih kacang sama roti. Lah kok ditawari ideologi, visi dan misi begini-begini, gak nyambung. Karena masyarakat kita ini masih masyarakat yang kelas berjuang ya, beras, baju dan uang.
Jadi masih masyarakat yang tawadhu, tahu warna duit. Nah kalau udah menengah ke atas harus disampaikan ideologi begini, visinya begini, misinya begini, harus dipertegas. Nah oleh karena itu yang masih dalam tingkatan kacang sama roti tadi harus diangkat kayak sing ngene-ngene iki lho. Agar nanti bisa lebih sejahtera. Wes jam 11:30 lebih kurang ya, nanti lain waktu. Bener, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku tahu kamu sebenarnya nggak mau aku tinggalin. Kamu kan udah terlanjur cinta banget sama aku. Makasih karenanya aku tinggalkan bekas tapak kakiku di sini dan akan aku bawa senyummu kemanapun aku pergi. Sehingga perjumpaan hari ini bukan hanya perjumpaan saat ini saja, tapi insya Allah ini merupakan perkumpulan majelis fiddin wa dunya wal akhirah, sampai sama-sama nanti kita mendapatkan ridha Allah, sama-sama berkumpul kembali di surga Allah. Segala salah, segala khilaf yang tentu banyak, saya Anwar Zahid yang dhaif, yang bodoh, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan keterangan-keterangan yang saya sampaikan mampu menambah wawasan panjenengan semua, dan yang baik-baik dapat bimbingan Allah untuk dapat melaksanakannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliyya wa kafa bika nasira. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbi ij'alna muqimina shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adzabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma lakal hamdu wa minkal kharaju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklan wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Allahumma inna nas'aluka al-khaira kullahu wa na'udzubika minasyarri kullih ya man biyadihil khairu kulluh. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara pengajian pada malam hari ini. Semoga dapat kita jadikan pedoman hidup dan perisai diri dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Acara demi acara telah kita lalui tanpa adanya suatu halangan apapun. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih